siap ya Bu, saya anggap siap aja ya kalau gitu ya. Saya sambil cari Bu Ica. Oke, Bu Ica. Alhamdulillah ya ketemu ya Bu Ica. Saya buka ya Bu Ica. Oke, nyun sewu Bu Ica, saya buka. Sip. Oke, selamat malam. Selamat malam Bu Ica. Saya senang banget nih ya malam ini kita ketemu ya, walaupun Malang sama Jakarta jauh tapi terasanya dekat saja ya kan, karena kita langsung. Oke Bu Ica, tanpa berpanjang-panjang ya karena waktu sudah malam juga dan saya yakin teman-teman udah gak sabar dengan cerita Bu Ica. Boleh jelaskan mungkin nama latar belakang Bu Ica? Oke, siap. Terima kasih Pak Joy ya. Luar biasa sekali presentasinya malam ini, sangat powerful sekali Bapak Ibu ya. Dan saya yakin di sini saya punya undangan tim ini semangat semua nih, japri saya semua Pak Joy. Keren. Dan luar biasa tadi perhitungan dari Bu Amanda ini bisa jadi ide ya buat teman-teman semua ya, yang hari ini mungkin ada yang berpikir nih tertarik gimana caranya ya untuk mulai, dan Bu Amanda tadi kasih solusi yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Jadi saya perkenalkan dulu untuk latar belakang ya, nama saya Ica Inges Bapak Ibu. Kalau nama lengkap saya panjang Bapak Ibu ya. Kayak Pak Joy Astro ini kan juga punya nama pendek ya, sama saya juga punya, jadi ini nama panggilan kecil saya. Tapi kalau Inges ini memang saya pernah buka usaha Pak, saya pernah buka butik dan juga rumah rias, itu namanya Inges. Jadi kalau orang-orang sekitar sini itu cari saya panggilnya Inges Pak gitu. Dan latar belakang sebetulnya melenceng, kalau dulu saya kuliah lulusan di Sarjana Pertanian di Universitas Brawijaya Bapak Ibu. Namun setelah itu saya memulai bisnis dan juga saya sempat bekerja di bank kurang lebihnya selama 3 tahun Bapak Ibu ya. Kalau latar belakang keluarga sih saya itu nggak ada yang pebisnis Pak Joy. Rata-rata pendidik sama akuntan. Jadi yang suka audit-audit gitu ya. Nah, jadi mungkin saya yang ambil jalur ini. Jadi kalau kita bicara tentang belajar, saya otodidak. Jadi nggak ada seperti Bu Amanda tadi dengan latar belakang keluarga pengusaha ya gitu ya. Nah ini hampir saya lakukan itu secara bersamaan semua. Jadi bisnis saya dan juga kantor saya, dan waktu itu cukup padat sekali karena kita juga punya target Bapak Ibu. Di bank ini saya sebagai funding officer. Jadi tugasnya masukin dana itu ke bank Bapak Ibu. Nah ini kita bicara tentang kerjaan saya nih, targetnya luar biasa Bapak Ibu ya. Target setiap setiap bulannya selalu dinaikkan terus, dan saya bersyukur Pak Joy, pengalaman di sana itu betul-betul gembleng mental saya, karena saya masih ingat gaji itu cuma 2 juta gaji pokoknya, tapi karena di targetnya itu setiap bulan ditambah 1 miliar gitu ya. Kalau sampai achieve di targetnya, saya dapat bonus tuh 600.000 per 1 miliarnya Pak. 600.000. 1 miliar 600.000, ampun. Zaman itu ya Pak ya, tahun 2011, 2013 Pak. Nah, dan kalau seandainya saya nggak sampai target, itu kurang 100.000 aja Bapak Ibu di bulan selanjutnya. Itu kalau misalnya nggak sampai target saya cuma dapat gaji pokok aja Pak, 2 juta. Jadi walaupun 13 miliar sekalipun, kalau nggak sampai 13 miliar saya dapatnya cuma 2 juta. Jadi bagaimana pada saat itu saya harus gigih mempertahankan uang itu jangan sampai keluar dari bank gitu. Dan saya bersyukur Pak Joy, selama saya kerja di bank, saya nggak pernah nggak target gitu ya. Jadi target itu selalu saya selesaikan. Nah, godaannya pada saat saya tahun ketiga ya di bank ini, saya mengenal Top Fusion Bapak Ibu. Waktu itu saya diundang sendiri oleh nasabah saya. Lalu nasabah saya ceritakan, jujur saya langsung bandingkan, itu bukan sama gaji saya Pak Joy. Tapi waktu itu saya sedang buka usaha gitu ya. Saya kan usaha toko candy Bapak Ibu, dan itu harus bukanya di mall. Saya buka di 4 mall waktu itu. Saya masih ingat sekali, untuk satu modal karena itu franchise dari Singapura, saya harus belinya itu 35 juta waktu itu. Lumayan, dan itu saya belum pikirkan untuk sewa tempat dan juga bayar karyawan dan perputaran barangnya ya Bapak Ibu ya. Dan kalau saya mau buka cabang lagi, kalau saya nggak buka sendiri, dibuka sama orang lain. Jadi saya harus multiplikasi nih modalnya untuk bisa buka usaha itu gitu ya. Lalu saya melihat satu peluang ini yang dengan modal yang sekian tadi Bapak Ibu ya, tapi kenapa bisa dihitung itu nilainya bisa sampai miliaran kayak tadi Bapak Ibu.
Jadi ini ya, makanya kenapa muncul slide ini ya, 3 bulan pertama income top cushion, 3 bulan jadi BM di bank. Gimana? Ya, akhirnya benar-benar akhirnya saya betul-betul ngelihat peluangnya banget Bapak Ibu. Akhirnya saya memutuskan bergabung 5 jam kemudian setelah dipresentasi. Karena uang saya muter Pak, uang saya muter, jadi saya harus cari modalnya, saya pinjem waktu itu. Oke. Diputar sebentar ya, nggak sampai pinjem di bank ya, tapi diputar sebentar Bapak Ibu. Nah, akhirnya karena saya semangat, karena utang saya cuma 1 minggu, akhirnya saya langsung kejar, dan 10 hari saya balik modal Bapak Ibu. Gara-gara kejar balik modal 10 hari ini yang bikin saya dalam waktu 3 bulan ini ngerasain ini Pak Joy gitu. Karena kan kita kalau balik modal itu bukan cuma balik modal Pak, tapi momentum ini kan tercipta gitu ya. Betul. Nah itu yang menyebabkan akhirnya saya kurang lebihnya di 3 bulan pertama ya, itu saya dapatkan sekitar 66 juta, dan itu sama kalau dibagi 3, 22 juta. Waktu itu BM saya gajinya di atasnya itu dikit lah, jadi saya kaget. Saya kan masih junior Pak. Ya Pak? Gaji atasan Wika ya? Gaji atasan Wika ya? Makanya terus saya berpikir gitu ya, saya akhirnya memutuskan untuk fokus di bisnis Bapak Ibu. Waktu itu masih ada konvensional sama top fusion, tapi luar biasanya ini runningnya cepetnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi nggak sampai 3 tahun ya, sekitar 2,5 tahun. Jadi ini bisa menghemat waktu saya 24 tahun kalau saya masih kerja di bank gitu ya. Jadi dari 1,8 miliar di 2,5 tahun pertama, itu Bapak Ibu. Kita belum bicara online seperti hari ini, ngeri Bapak Ibu ya. Karena nggak perlu pertemuan Pak Joy. Betul. Kita harus ketemu dulu di kafe, kita harus bikin acara pertemuan di hotel, harus tiketing, keluar modal lagi Bapak Ibu untuk sewa ruangan. Hari ini nggak perlu Bapak Ibu ya. Tapi luar biasanya waktu itu ini yang bikin saya semakin mantap Pak jalankan ini gitu ya. Jadi bayangkan hemat waktu 24 tahun Bapak Ibu, ini kalau saya bilang gaji rata-rata 6 juta ya Pak ya. Padahal kadang dulu juga dapat ya di bawah 6 juta, lebih 6 juta gitu Pak ya. Bapak, tapi maksudnya Ibu Ica udah jompo dulu baru dapat duit segitu. Gila parah. Makanya itu Pak. Parah ya, oke. Hemat waktu. Nggak ada apa-apanya lah kalau misalnya dibandingkan buka usaha di mall itu ya, dengan keuntungannya gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi hari gini Bapak Ibu, hari seperti sekarang ini gitu. Jadi ini yang membuat saya semakin serius, pantang mundur Pak sama Top Fusion ini. Saya bertahan kondisi offline, kondisinya waktu itu sempat juga kita mengalami fase disalahpahami juga tetap jalan gitu ya. Nah, berkatnya itu luar biasa Pak. Komitmen ini ternyata terbayar gitu. Di hari ini ketika kita masuk di eranya, ketika orang itu yang dulu secara budaya saja susah dipecahkan gitu ya, untuk bisa diberikan budaya live meeting ini kan nggak mudah sebelum pandemi Bapak Ibu. Baru tiba-tiba masuk di era pandemi, tiba-tiba orang itu masif sekali untuk cari solusi menggunakan fasilitas virtual meeting apapun itu, untuk bisa terbudaya seperti ini. Ini yang kita itu nggak pernah bisa bayangkan, karena waktu itu bayangan kami tahun 2024 ke atas, bukan sekarang gitu Bapak Ibu. Jadi pandemi menolong ya Bu Ica, jadi pandemi itu nolong sekali kita secara tidak sengaja dibawa ke satu keadaan yang waktu itu kita masih membayangkan beberapa tahun lagi, tapi hari ini sudah terjadi dan ini lagi booming ya, kita bisa bilang begitu ya Bu Ica ya. Karena tujuan awalnya di luar pandemi itu kan efisiensi kan gitu kan. Efisiensi waktu, efisiensi energi, efisiensi biaya gitu kan. Betul. Jadi tiba-tiba hari ini kita disadarkan kondisi yang harus seperti ini, menjaga jarak, dan semua orang pakai. Artinya kita sudah nggak susah-susah lah Pak Joy Astro tadi, nggak perlu terlalu detail seperti apa, Bapak Ibu sudah paham lah tentang kebutuhan kita hari ini gitu kan ya. Dimana kondisi dunia hari ini itu permintaannya paling tinggi loh untuk kebutuhan virtual meeting. Ya, betul, kontrol paling tinggi, betul, setuju. Nah, sehingga kalau misalnya kita itu memposisikan diri menjadi partner di perusahaan ini, Anda pun yang mungkin hari ini baru melihat informasi ini secara online, nggak harus menerima visinya dari awal seperti kita dulu, ini worth it banget diperjuangkan Bapak Ibu posisinya, gitu loh. Dan di sini partner Anda semua itu kasih posisi terbaik malam ini gitu untuk Anda semua, karena visi kami itu terutama tadi ya kami sempat meeting, jadi
visi leader kami gitu ya, yang menyampaikan bahwa ini itu kita akan cetak 1 juta entrepreneur di bidang digital, Bapak Ibu, melalui kendaraan Sungai. Iya. Iya, padahal kalau kita lihat di luar sana, untuk menjadi pengusaha digital itu effortnya luar biasa loh. Harus punya ide besar, harus bisa negosiasi, dapatkan kapital besar, Bapak Ibu. Belum lagi, macam-macam lah, nggak bisa disebutin gitu ya. Belum resikonya, butuh karyawan segala macam. Di sini kita nggak perlu. Gede, Bu Ica, modalnya bisa miliaran itu, Bu Ica. Betul, Pak, gitu ya. Di sini kita nggak perlu, kita itu cuma butuh kerjasama aja, nggak perlu punya keahlian khusus. Kita mulainya sama-sama, orang yang baru awal aja seperti Bu Amanda tadi gitu ya. 30% aja pemahaman sudah bisa kok Bapak Ibu. Gitu loh, sudah bisa mulai gitu ya. Karena skillnya itu rame-rame. Dan ingat, rame-rame itu tim kerja, bukan karyawannya kita loh Bapak Ibu. Ini keren banget. Yang duluan join itu narik Anda untuk bisa sukses, ditarik Bapak Ibu gitu ya. Anda nggak? Dan benar-benar dipandu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bu Ica ini bisa kayak begini juga karena dipandu, bukan karena karena ditarik saya ini Pak, gitu loh. Ya, selain kita mungkin bisa tentukan, karena ini kendaraan bisnis bebas Bapak Ibu ya, mau capai berapa saja bisa. Artinya yang paling penting itu adalah suksesnya itu karena kita punya impiannya apa melalui kendaraan ini. Karena kami di sini sebagai partner itu kita akan sama-sama support, karena kita juga sama-sama punya tujuan gitu loh. Seperti itu. Oke, Bu Ica mungkin bisa jelaskan yang di belakang di slide. Jadi orang-orang itu kan mikir gini ya, 100.000 US. Oke, sekarang itu nilainya kurang lebih 1,4 miliar. Nah ini kalau kira-kira kalau boleh saya tahu dari mulai Ibu Ica start ngebut, kapan ngebutnya itu, berapa lama nih Bu Ica dapetin 100.000 US, Bu Ica? Saya join di akhir 2013 Pak. Achieve di 100.000-nya ini tahun 2015. Oke. Cuman saya menerimanya plakat ini di Hero yang tahun 2016. Nah, pasti di depannya ya. Oke, jadi kurang lebih 2 tahun Ibu Ica bisa dapat 100.000 US ya. Ya. Dan ini ternyata begitu masuk pandemi itu waktu itu masih susah kan, saya tahu tuh. Karena saya masuk barengan Bu Ica 2013. Kita ngejar 100.000, buset, empot-empotan ya kan. Tapi nggak pulang Pak. Nggak pulang, saya setuju. Tapi itu dulu waktu ibaratnya kita ngebabat alas gitu ya Bu Ica ya. Buka hutan segala macam. Nah tiba-tiba yang saya bilang tadi, kita tuh dapat blessing in disguise di masa ini. Saya nggak bilang saya nggak prihatin, saya prihatin sekali dengan pandemi. Bu Ica juga begitu, mungkin teman-teman juga sama. Ada banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan seterusnya ya, hari ini kesulitan luar biasa. Nah ini adalah satu hal yang pandemic proof bisnis. Anda kerjakan dari rumah. Dan saya tuh tahu, walaupun Bu Ica ini nggak ngomong gitu ya, dari bulan Maret kemarin sampai Februari, beliau tuh dapatnya lebih cepat lagi, 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Anda hitung sendiri ya, saya nggak usah cerita. Dia dapat tuh 2 kali lipat teman-teman. Dan ngerinya, Bu Ica ini udah merambah kemana-mana ya, udah sampai beberapa negara. Ini boleh cerita nggak Bu Ica? Ini kok Bu Ica bisa sangat global gini mikirnya, gimana Bu Ica? Ini sih Pak, awalnya tuh jujur saya tuh nggak ada jalur gitu ya. Untuk saya tuh bisa ke sana kemari tuh nggak ada Pak gitu ya. Ya saya ada lah jalur. Gitu ya. Saya punya teman-teman di Eropa itu ada ya, teman-teman SMA itu banyak yang mereka di sana gitu ya. Tapi saya melihat tuh mereka sudah settle semua dengan pekerjaannya, dan saya pernah presentasi ke mereka itu masih ya intinya masih dalam follow up lah sampai hari ini gitu. Cuman saya tuh melihat teman-teman yang lain itu semuanya tuh percaya diri banget untuk mengerjakan luar negeri itu asalnya. Saya cuma fokusnya ya paling kota saya gitu. Mungkin pikiran saya kurang besar waktu itu ya, atau Indonesia gitu ya. Tapi ketika saya melihat ada beberapa tim yang ya bahasa Inggrisnya nggak terlalu oke, tapi mereka itu nekat aja cerita ini ke luar gitu ya. Nah saya coba untuk itu. Nah pada saat itu Pak, ketika kita masih belum sistem online seperti ini, nah saya coba Pak itu gitu ya. Ya saya kenalan sama teman yang di luar negeri. Akhirnya saya berhasil sponsor itu 5 orang dari beda-beda empat negara lah Pak gitu. 4 negara. Nah, itu berapa negara Bu Ica? Anda Bu Ica? Sekitar 7 atau 8 gitu ya. 8 negara, oke. Nah lalu yang hari ini saya melihat tim ini luar biasa, yang hebat bukan saya gitu Pak ya. Ini tim ini luar biasa gitu, pikirannya besar semua gitu ya. Akhirnya beberapa memang membuka untuk masuk ke negara-negara lain, tapi tentunya ini juga inspirasi ya, karena bukan hanya di tim kami, tapi semua tim hari ini Bapak Ibu
itu ngajak Anda semua itu ambil posisi terbaik karena pasar kita masih sangat luas gitu loh ya. 200 negara itu cuman duduk aja dari rumah gini Pak, nggak usah duduk lah Pak, coba aja depannya laptop itu kita bisa ke 200 negara. Bisnis apa yang modalnya cuma 30 sekian juta Bapak Ibu ya, Anda bisa buka jaringan itu di seluruh dunia. Susah Bapak Ibu, susah Bapak Ibu, nggak kepikiran lah pasti Anda. Ini yang dari dunia ini teman-teman harus dengar ya, Bapak Ibu yang mungkin ada di undangan, itu harus dengar. Ini nggak gampang dan di bisnis lain pun sulit sekali, apalagi yang sifatnya fisik. Itu sangat susah karena izin ke luar negeri itu nggak gampang. Nah kita bisa buka itu langsung ke rasa negara. Nah kita tuh mikirnya harus besar teman-teman ya. Bu Ica tadi bilang saya juga nggak kebayang. Saya tuh orang Malang ya, mainnya di Malang gitu. Tahu-tahu punya 8 negara karena di bawah Bu Ica itu serem. Timnya gila ngeri-ngeri ya. Di bawahnya Bu Ica itu waduh, pokoknya predator semua. Nah kemudian yang saya tahu lagi dengan konsep yang begini itu jumlah orang tuh makin lama lompatnya makin luar biasa. Kenapa? Di balik orang ada orang ya Bu Ica ya. Jadi jangan pikirnya tentang aduh saya itu begini cuma di Jakarta. Jangan. Di balik orang, Anda joinkan satu orang itu bisa tiba-tiba jadi ada di beberapa negara loh. Saya contohnya, saya joinin satu orang tiba-tiba kebuka di Australia. Bukan saya yang buka kok. Saya buka satu orang kebuka di Ekuador. Saya buka satu orang ketemu di Spanyol. Itu kan bukan saya yang buka gitu loh. Tapi beneran dibilang buka, di balik orang ada orang. Tim kita ini luar biasa. Dan mereka itu cuma butuh kita bantu. Teman-teman, di sini tuh mudah sekali, nggak sesulit yang Anda bayangkan. Ini serius, tapi Anda harus terjun. Jadi Anda baru tahu. Ingat, mencintai itu harus mengenali, bukan terlalu banyak analisa ya Bu Ica ya, betul ya, nggak banyak analisa. Betul Pak. Nah ini mungkin yang bisa Ibu Ica ceritakan sedikit soal prestasinya nih. Saya penasaran sekali, create diamond 20 diamond, wow gila, 20 orang diamond yang penghasilan Anda tahu ya $10.000 di bawah Bu Ica itu udah ada orang-orang 20 orang yang punya penghasilan itu satu bulannya kisarannya 10.000. Ini bergantung kepada bisnisnya ya, tapi kurang lebih 10.000. Nah ini Bu Ica gimana sih sampai Ibu bisa strong ini, gimana gitu ceritanya sampai dapat apa tuh Mercedes bonus ya, udah lebih dari 150.000, bahkan saya nggak tahu deh sekarang ya, udah deh nggak usah ngomongin bonus ya, tapi kita ngomong bonus. Tripnya lihat, gila, Hawaiian trip achiever, Milan achiever, udah diamond elite, gila, ini udah peringkat atas dunia banget, ini peringkat atas dunia loh saya bilang Bu Ica. Boleh Bu Ica share sedikit nih soal ini? Jujur Pak, kalau dibilang hebat, saya bukan orang pengalaman di multi level Bapak Ibu. Nggak ada, sama sekali nol, saya nggak punya pengalaman di situ. IT saya juga baru belajar utik-utik yang seperti ini dulu, cuman bisanya Excel sama Word aja karena ngerjain skripsi ya. Habis itu, atau ngerjain laporan kantor gitu loh. Okay. Jadi ini baru pengalaman pertama saya, pokoknya semuanya di sini nih IT, networking itu pengalaman pertama. Cuman Pak, mungkin saya nggak tahu, apa karena ketidaktahuan saya ini, terus bikin saya tuh cuma niru. Karena mungkin ada beberapa orang itu kan banyak kreatif gitu ya. Yang kita lakukan, cuman yang tadi disampaikan Pak Joy Astro, for very simple step ya. Pertama kita itu cuman mengundang, kita lakukan presentasi sama-sama, kita follow up, dan kita plug in sistem. Dan cuman konsisten di situ aja sebetulnya Pak gitu. Dan kita mengembangkan skillnya kita ya cuman yang di situ-situ aja, nggak usah pakai melebar yang kesana kemari. Kalau pengetahuan tentang produk, semua orang sih wajib harus belajar produk gitu ya. Tapi saya merasakan bisnis ini bisa running itu bukan karena hanya sekedar kita itu ngomongin tentang fitur Pak gitu loh. Tapi ternyata kita itu pokoknya intinya kita bangun impian sama-sama lah. Nggak apa-apa lah dikatakan jual impian gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, karena memang jual impian yang kita lakukan gitu loh. Kalau nggak ada impian dari mana kita mau bangun gedung yang tinggi itu mana bisa jadi gitu loh kalau nggak ada impian. Nah ini kan kita itu lagi bangun kerajaan bisnis nih melalui kendaraan ini. Jadi kita butuhkan di sini Bapak Ibu, kita open lowongan gitu ya untuk semua tim yang siap punya impian besar. Lalu Anda siapkan, posisikan diri dan ikuti cara-cara yang sangat sederhana sekali supaya bisa ditiru banyak orang Bapak Ibu. Ya. Kalau itu sudah bisa ditiru sama banyak orang, bisnis kita itu jalan running. Tapi kalau misalnya bisnis kita itu, oh kok bisnis saya tuh masih nyendat-nyendat ya, mungkin cara kita belum bisa ditiru orang gitu. Sehingga kita masih pakai cara A, cara B, cara C yang belum tentu terbukti gitu loh. Tapi ketika di sini, jujur untuk bisa achieve beberapa reward seperti ini, yang kita lakukan cuma ngulangin caranya yang sederhana Bapak Ibu. Nggak ada lain. Ibu dari segala keahlian pengulangan, betul ya Bu Ica? Betul, betul. Jadi biarkan teknologi ini berkembang, walaupun jelimetnya berkembangnya kayak apa, tapi caranya kita sederhana aja gitu. Nggak usah dipikirin ya itu ya? Nggak usah dipikirin? Iya,
Karena itu Cara udah kita punya sederhana insinyur, aja, kan, ya. Bapak Ibu. Di TF itu kita udah ada insinyurnya, sudah ada pakar-pakarnya. Kita nggak usah pikirin kenapa sih, oh kita tiba-tiba bisa clear seperti ini, nggak penting, betul ya Bu Ica ya? Ini bisa. Iya, lagian kita juga nggak perlu bayar karyawan untuk ngurusin itu juga nggak perlu. Kita itu sudah siap jadi, Bapak Ibu, tinggal lakukan yang sederhana aja. Waduh. Bu Ica ini kalau ngomong, aduh, kayaknya biasa nih ya, ini saya kasih tahu ya. Kesimpulan Bu Ica ini yang bikin dia sukses, teman-teman. Ya. Jadi nggak terlalu banyak analisa. Coba Bu Ica, tadi saya dengar, ini sebenarnya sederhana. Sesederhana apa sih Bu bisnis ini sampai Ibu bisa lompat kayak gini? Kan waktu masa pandemi offline dengan masa pandemi sekarang itu kan berubah sekali. Dan saya melihatnya caranya kalau nggak salah lebih mudah. Menurut Bu Ica gimana Bu Ica? Kan cara lebih mudah sekarang. Tapi kalau menurut Bu Ica, kalau dulu kita offline, kita sebelum online seperti ini, Bapak Ibu, kesederhanaan kita itu for a very simple step, tapi kita itu kalau presentasi ketemu orang, 1-2 kita presentasi di meja. Nanti setelah itu kita ketemu lagi sama hal yang kita ulangi, kita presentasi lagi di meja. Sehari bisa 5 kali, bisa 6 kali presentasi, bahkan lebih gitu ya. Sampai suara ini kalau sudah mau achieve peringkat itu suara hilang, itu ciri-cirinya gitu. Kayak presentasi ya Bu. Ya. Yang kedua mungkin kita sederhana cuman ngikutin 1 minggu sekali kita ada pertemuan di hotel, terus kita cuman diarahkan untuk membawa orang ke situ. Tapi hari ini gitu ya, ini jauh lebih sederhana tapi ngeri kecepatannya gitu loh. Karena Bapak Ibu semuanya di sini mungkin ada yang full time, memungkinkan untuk menjalankan ini full time, mungkin kegiatan Anda ibu rumah tangga atau seperti apa. Bayangkan Bapak Ibu, ini semua presentasi online seperti ini setiap malam itu ada Bapak Ibu. Pagi koordinasi tim Anda yang joinkan Anda itu sudah cuman cukup Anda sediakan aja tuh kursi ya depan, sederhana aja gitu ya. Anda depan laptop, Bapak Ibu pagi koordinasi, setelah itu arahkan orang masuk ke link ini, ya sudah selesai. Setiap hari lakukan itu. Kalau kita lakukan konsisten dan sesuai takarannya saja, tadi Pak Bu Amanda bilang kalau undang 30 orang yang join 2 orang gitu ya. Sudah lakukan seperti itu aja, duit itu datang ke rumah Bapak Ibu ya. Anda nggak usah kemana-mana, itu sederhananya gitu. Nggak usah keluar bensinnya, nggak usah keluar keluar uang untuk makan dan lain sebagainya. Cuman yang kita cukup harus lakukan itu hal-hal yang sederhana ini, kita mau aja gitu. Kita kalau ada impiannya, saya yakin itu nggak akan males-males lah kalau cuma melakukan hal yang seperti itu gitu. Kembali lagi ke simplicity ya, kesederhanaan. Iya. Jadi tadi, ya, dan kita itu yang posisinya full time Bapak Ibu hari ini ya. Karena kita bekerjanya dari rumah, semua itu jadi lebih berkualitas. Hubungan dengan keluarga, hubungan mungkin Anda ibadahnya, segala macam. Karena nggak ribet banget Bapak Ibu. Dan bagi yang mungkin masih ngantor gitu ya, ini nggak akan ganggu kantor Anda Bapak Ibu gitu loh. Karena hal ini asal kita main time blocking saja, sederhana, siapkan waktu aja 30 menit untuk telepon-telepon. Itu di sela-selanya kegiatan kantor sangat bisa, asal kita mau efektif aja kerjanya gitu. Sepakat. Dan mungkin nanti setelah itu untuk menyimak orang, dan ini di luar jam kantor Anda. Sekalipun Anda hari ini masih ngantor, kayak Pak Joy biasanya di kantor Liputan 6 gitu ya. Nah itu Pak Joy juga masih tetap bisa ngundang-ngundang Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya undang sambil kerja. Betul, betul. Nah kurang simpel apa Bapak Ibu bisnis ini bisa disambi kayak gini gitu ya. Tidak butuh ngurusin stok, Anda harus nganter-nganter barang, nggak perlu Bapak Ibu. Putar uang lagi nggak perlu Bapak Ibu. Ya sudah, cuman sekali aja tadi kita kejar Anda balik modal, setelah itu sudah mikirin aset digital Bapak Ibu. Ya, kita ngomong aset digital dalam kerangka global ya Bu Ica. Jadi seluruh dunia, ingat ya teman-teman, pasar kita itu hampir lebih dari 4 miliar penduduk dunia. Jangan mikirin bisa bahasa Inggris apa enggak dulu, gampang, nanti ketemu caranya. Di tim kita ada leader gede banget namanya Pak Eko, dulu nggak bisa bahasa Inggris. Dalam waktu sesaat dia udah dapat puluhan negara dan dia sekarang jago bahasa Inggrisnya. Luar biasa ya Bu Ica. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris Pak awalnya gitu. Bu Ica juga yang penting ngomong aja kan, orang luar negeri kan juga pasti ngerti gitu. Spreken aja pokoknya ya kan, asal ngomong. Yang penting tahu pakai bahasa. Itu aja bisa dapat dolar Bapak Ibu ya. Betul. Nah Bu Ica, oke, kita udah dengar tadi, gila pengalaman Bu Ica luar biasa. Ini terakhir Bu Ica, ada kata-kata ini yang bikin saya tuh jadi, wah gila nih Bu Ica nih. Maksudnya gimana sih, lebih baik 1 tahun menjadi singa daripada 1000 tahun jadi domba. Apa sih sebenarnya penerjemahan ini dalam kehidupan kita tuh seperti apa gitu Bu Ica?
Ya, mungkin ini kalau misalnya saya posisinya, mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang punya latar belakang nggak beda jauh gitu ya sama saya. Jadi waktu dulu saya waktu ketika masih jadi karyawan, terus mungkin apa namanya, ya itu namanya kita ini kan jadi rencananya orang gitu lah. Kita ini digembala gitu lah. Kita ini yang diperas lah gitu ya, nah gitu ya. Jadi kita banyak melakukan hal sibuk sekali gitu ya. Kadang kita itu nggak nyadar, kita itu nggak tahu sebetulnya impian kita itu apa gitu. Kadang kita cuma ngikutin mengalir saja gitu setiap harinya. Kita menerima sesuatu yang ternyata itu nggak bisa wujudkan impian kita gitu loh. Cuman kadang itu malah justru menghabiskan waktu kita gitu. Nah di sini Bapak Ibu, kami saya memang resign dari bank, tapi saya nggak sarankan Bapak Ibu resign juga gitu loh, karena bagus kok ada nilai plusnya ketika kita ngantor ini kita punya relasi kan gitu ya. Betul. Tapi setidaknya gitu ya, ada cara cepat untuk kita mempersiapkan supaya kita itu punya financial freedom setelah kita mungkin di usia aktif gitu. Jadi setelah kita selesai gitu ya masa kerja kita pun ada cara simple ya yang nggak butuh waktu lama, modalnya juga nggak butuh besar Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa mampatkan gitu ya. Ibarat di sini kan 1 tahun jadi singa sekalian gitu loh. Yes. Tapi kita ini bangun aset Bapak Ibu gitu ya. Untuk nanti ketika Anda sudah selesaikan semua masa umur kerja Anda Bapak Ibu, kita itu sudah punya aset yang bisa menghidupi kita ketika kita sudah nggak siap untuk mungkin mengeluarkan energi lebih banyak untuk bekerja gitu loh. Daripada Bapak Ibu ya 1000 tahun gitu-gitu doang Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, jadi sampai Nah, ini, selesai, nah hidup kita tetap kita capek, ya kan? ya, Tetap kita ini bertarung. kalimat ini menyadarkan saya betul ketika waktu itu saya baru join Talk Fusion di sore hari, malam hari saya menghadiri satu pertemuannya Talk Fusion gitu ya, presentasi gitu tapi offline. Saya lihat kata-kata ini di satu video itu yang bikin saya langsung klik. Saya langsung kerjakan ini habis-habisan Pak Joy. Wah, keren. Saya tuh Di singa sekalian gitu. Dari singa, betul. Saya pengen banget Bu Ica ngobrol sepanjang-panjangnya sama Bu Ica, karena Bu Ica ini ilmunya banyak ya teman-teman, dan dia ini salah satu leader yang saya sangat kagumi ya, karena beliau barengan sama saya tapi prestasinya gila ya. Dan tadi udah dengar sendiri beliau orang biasa aja ya, ibu-ibu muda seperti yang lain ya. Di sini kalau Anda tahu di sini banyak kok ibu-ibu yang lebih dewasa dari Bu Ica dan juga sukses gila-gilaan. Jadi ini pekerjaan tidak memandang background ya. Ini semua orang bisa kerjakan. Percayalah sama saya, terlalu banyak analisa, hasilnya nggak kemana-mana. Betul ya Bu Ica ya? Betul, betul Pak. Yang penting percaya sama pengundang Anda, ambil keputusan. Oke, terakhir Bu Ica, saya mau dengar apa yang bisa sampaikan sama para tamu-tamu undangan kita hari ini, Bu Ica? Oke, ya mungkin bagi Bapak Ibu semua ya yang terutama yang mungkin masih belum bergabung tapi melihat potensinya seperti apa, ingat Bapak Ibu setiap hari kami itu melakukan presentasi seperti ini. Hari ini Pak Joy ada ratusan orang yang hadir di webinar ini dan pasti 10%-nya saja paling jelek itu pasti join Bapak Ibu. Nah artinya Bapak Ibu potensi 600.000 US dollar tadi itu sangat-sangat mungkin terjadi kalau ini dilakukan setiap hari. Yes. 8.000 orang lebih yang dibangun itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu kalau ini dilakukan setiap hari. Artinya pengundang Anda ini sudah menyiapkan daftar nama itu semua gitu loh. Dan ini Bapak Ibu ya, Anda mau nggak disisipkan lebih dahulu Bapak Ibu? Sebelum besok itu semua tim kerja itu ngundang-undang lagi Bapak Ibu. Karena setiap hari kita akan kasih posisi terbaik Bapak Ibu ya, ini jalan terus gitu ya. Dan ketika Anda memposisikan aset ini potensinya itu ada di bawah jaringan Anda. Belum lagi nanti daftar nama dari Anda Bapak Ibu yang kita kolaborasikan sama daftar bersamaan dengan daftar namanya tim semua Bapak Ibu yang ada satu jalur dengan Anda. Jadi pastikan nanti setelah ini Bapak Ibu Anda circle dengan pengundang Anda. Bagi Anda yang nggak siap dananya Bapak Ibu, ini solusi loh buat Anda semua Bapak Ibu. Bagi yang sudah siap dananya, ini ide hari gini Bapak Ibu, pandemi gitu ya. Semoga ketika Anda sekarang bisa nangkap ini sebagai ide ataupun solusi Bapak Ibu, Anda bisa langsung cari tahu nih cara dapat posisi terbaik seperti apa. Tapi Bapak Ibu ya, bagi Anda yang ngerasa, saya nggak butuh bisnis ini, saya sudah settle, hari ini sudah nyaman, dengan kondisi pandemi pun saya nyaman-nyaman aja. Bapak Ibu, mungkin bisa jadi dari melalui Anda bisa bergabung di sini, Anda bisa jalan jadi pintu gerbang untuk pengharapan bagi orang lain Bapak Ibu di sekitar. Jadi ini semuanya bisa bergabung Bapak Ibu. Anda walaupun Anda nggak ngelihat potensi seperti apa, udah join aja Bapak Ibu. Bisa jadi Anda jadi pintu berkatnya orang lain gitu. Amin. Itu sih Pak Joy.
Oke, saya tuh, aduh gila, termotivasi lagi, ya luar biasa termotivasinya, bener-bener ya kayak baru join lagi Bu Ica. Bikin emosi nih Bu Ica ya. Jadi teman-teman tadi udah dengar sama-sama ya betapa Bu Ica tuh sangat optimis ya dengan apa yang dia kerjakan hari ini, dan sebenarnya tidak ada hal yang sulit, tinggal Anda mau buka hati apa enggak ya. Kalau soal alasan, 1001 alasan bisa bikin orang bergabung di sini. Juga ada 1001 alasan buat Anda untuk beralasan. Ingat, masa pandemi ini belum usai teman-teman ya. Jadi saya yakin kalau kita pegangan tangan seperti ini, jalankan bisnis bareng-bareng, kita bisa sukses bareng-bareng. Oke Bu Ica, thank you very much. Saya tutup. Oke, makasih. Acaranya ya Bu Ica. Nanti kapan lagi jangan kapok ya Bu Ica. Ya Pak, makasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ica. Oke, saya ini ya, saya matikan. Oke, teman-teman semua. Sorry, sebentar. Oke. Ya, dengan berakhirnya tadi ya, dengan penyampaian dari lagi Bu Ica. Bu Ica kayaknya belum. Oke, ya terima kasih sekali buat Bu Ica dan juga Bu Amanda ya, penjelasannya itu sangat merefresh kita ya, mengencourage kita juga untuk mengambil langkah apa yang terbaik hari ini di masa pandemi, karena ini juga bukan hanya untuk diri kita pribadi, bisa untuk keluarga kita, bisa untuk orang-orang terdekat kita, dan kita juga bisa jadi berkah atau berkah untuk banyak orang teman-teman dengan menyampaikan peluang yang luar biasa dahsyat ini teman-teman ya. Semoga hari ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih buat Bu Ica sekali lagi, Bu Amanda, saya thank you sudah dibantu sekali hari ini. Buat teman-teman semua kerjasamanya yang ada di room chat dan juga partisipan, thank you very much ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil keputusan yang belum mengambil keputusan dan segera bertindak teman-teman. Ingat tadi, posisi menentukan prestasi ya. Posisi menentukan prestasi, ambil keputusan teman-teman. Oke, thank you very much. Sampai ketemu minggu depan dengan tim Achiever, dengan pembicara dan juga pembicara guest speaker yang lebih menarik lagi ya. See you guys, sukses semuanya ya. Semoga kita semuanya stay safe dan juga healthy di masa pandemi ini. Terima kasih, sampai ketemu teman-teman.